Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang rangkuman tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 6. Tapi sebelum kita memulai pelajarannya, dimohon agar semua anak-anak membaca doa terlebih dahulu. Baiklah, kita lanjutkan ya. Kita akan belajar tentang tema 1 yang masih berkaitan dengan indahnya kebersamaan dalam keberagaman. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi PKN terlebih dahulu. Indonesia memiliki berbagai macam keberagaman budaya, maka dari itu kita wajib melestarikannya. Kerjasama. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang apa itu kerjasama, bukan? Nah, kerjasama dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Ibu akan memberikan contoh kerjasama yang ada di lingkungan rumah dan lingkungan masyarakat ya. Contoh kerjasama di lingkungan rumah yaitu menyapu lantai, membersihkan kamar, menyiram tanaman, mencuci piring, membantu memasak, dan lain-lain. Contoh kerjasama yang ada di lingkungan masyarakat yaitu ronda malam, kerja bakti membersihkan saluran air, gotong royong, membangun jembatan, dan lain-lain. Lalu kerjasama yang ada di sekolah, tentunya kalian sudah pernah melakukan kerjasama yang ada di sekolah. Seperti apa? Contohnya membersihkan kelas, kemudian mengerjakan tugas kelompok, dan lain-lain. Nah, apa sih manfaat dari kerjasama itu? Manfaat dari kerjasama yaitu pekerjaan menjadi cepat selesai, terciptanya lingkungan yang nyaman, mempererat hubungan baik dengan orang lain, dan terciptanya rasa persatuan dan kesatuan. Sekarang kita belajar bahasa Indonesia, yaitu melengkapi teks. Contohnya, pekerjaan akan terasa titik-titik jika dilakukan sendiri. Maka, kata yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah ya, berat. Karena pekerjaan akan terasa berat jika dilakukan sendiri. Contoh yang kedua adalah pekerjaan akan terasa titik-titik jika dilakukan secara bersama-sama. Maka kata yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah ya, ringan. Pekerjaan akan terasa ringan jika dilakukan secara bersama-sama. Lalu kita ke pelajaran IPA. Kita belajar tentang bunyi. Pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas tentang bunyi. Nah, Ibu akan jelaskan lagi ya, Nak ya. Bunyi itu dihasilkan dari suatu benda yang bergetar. Bunyi merupakan salah satu bentuk energi. Energi yang dihasilkan dari bunyi disebut energi bunyi. Contoh, bunyi yang dihasilkan dari petasan yang meledak itu memiliki energi yang besar. Kita juga dapat mengukur kekuatan bunyi dengan menggunakan satuan desibel. Tingkat kekuatan bunyi yang lebih besar dari 120 desibel itu dapat merusak pendengaran manusia. Kemudian, bagaimana proses terdengar bunyi sampai ke telinga manusia atau sampai ke telinga kita? Bagaimana ya urutannya? Nah, urutannya, suara atau bunyi itu ditangkap oleh daun telinga kita. Kemudian akan diteruskan ke telinga bagian tengah atau termasuk gendang telinga dan lain-lain. Dan diteruskan ke telinga bagian dalam yang terdapat 3 saluran pendengaran. Kemudian diteruskan ke syaraf, lalu diterima otak. Sehingga itulah kita dapat mendengar. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang bagian-bagian telinga. Nah, Ibu besarkan. Buyun zoom ya. Di situ ada daun telinga, ada lubang telinga. Kemudian ada liang telinga. Ada 3 tulang pendengaran. Ada tulang martil, ada landasan, sanggurdi,
Dan yang seperti trompet itu namanya gendang telinga. Kemudian ada 3 saluran setengah lingkaran. Nah, terus yang berbentuk siput itu namanya apa? Namanya rumah siput atau koklea. Dan yang terakhir adalah ada saraf pendengaran. Kemudian telinga merupakan bagian yang sangat penting dalam tubuh kita. Maka dari itu kita harus menjaga dan merawatnya. Bagaimana cara merawat telinga? Pertama, kita harus membersihkan telinga dengan cara yang benar. Kedua, kita harus membersihkan telinga dengan bahan yang lembut. Ketiga, jangan pernah mengkorek telinga kita dengan benda yang keras. Dan yang terakhir adalah membersihkan dengan tetes telinga atau obat tetes telinga yang kalian peroleh dari apotek atau dokter dan lain-lain. Kemudian cara merawat telinga, kalau misalkan kalian merasa ada yang aneh dengan telinga kalian bisa berkonsultasi dengan dokter THT. Kemudian bagaimana perilaku hidup tidak sehat dalam merawat telinga. Jadi kebiasaan kita yang bisa merusak pendengaran kita itu biasanya itu kita selalu membersihkan telinga dengan cotton bud dengan cara yang salah. Lalu apalagi kita selalu mendengarkan musik yang bunyinya itu terlalu keras. Nah, itu bisa merusak telinga. Dan sering berada di tempat yang bising. Maka dari itu kalau ada tempat yang bising sebaiknya kita menghindarinya. Ada kemungkinan terdapat gangguan pada telinga kita apabila kita tidak merawatnya dengan benar, yaitu akan menimbulkan berbagai penyakit pada telinga. Contohnya apa? Yang ada di buku kan kalian sudah pernah baca. Ya, kelainan yang ditimbulkan karena penyakit telinga itu ada tuli, ada congek, dan lain-lain. Di sini Ibu akan jelaskan tentang tuli. Apa itu tuli? Tuli itu kelainan pada telinga yang menyebabkan telinga tidak dapat mendengar. Dan penyakit itu biasanya dialami sejak lahir atau bisa juga terjadi karena kebiasaan teman-teman semua apabila mendengar bunyi itu terlalu keras. Itu. Kemudian yang kedua ada congek. Nah, apa itu congek? Keluarnya cairan berbau busuk dari dalam telinga. Karena apa? Penyebabnya adalah infeksi bakteri, sehingga menyebabkan telinga mengeluarkan nanah dan bau busuk. Orang-orang yang terkena penyakit ini biasanya tidak menjaga dan merawat telinganya dengan baik. Maka dari itu, mulai sekarang kita harus menjaga dan merawat telinga kita, supaya tidak terjadi apa-apa di kemudian hari. Atau tidak terjadi apa-apa yang selama ini tidak kita inginkan, ya nak ya. Misalkan kita mengalami sakit pendengaran, contohnya tuli, congek, dan lain-lain. Telinga itu terbagi menjadi 3 bagian, ya nak ya, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Bagian telinga luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan liang telinga. Fungsi daun telinga adalah menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi, kemudian disalurkan ke liang telinga. Apa fungsi dari lubang telinga? Lubang telinga itu tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Jadi saluran dari daun telinga itu ke liang telinga itu lewat lubang telinga. Apa sih fungsi liang telinga sendiri? Nah, fungsi liang telinga adalah meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. Kemudian yang kedua adalah telinga bagian tengah. Terdapat apa saja? Ada 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Yang ada di gambar yang di atas tadi ya nak ya. Dan terakhir saluran Eustachius. Apa itu fungsi gendang telinga? Yaitu mengubah bunyi menjadi getaran. Fungsi dari 3 tulang pendengaran apa, Bu? Nah, memperkuat getaran dan meneruskannya ke telinga bagian dalam. Fungsi saluran Eustachius sendiri yaitu menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian dalam, dan dia juga bisa mengatur keseimbangan tekanan udara. Yang ketiga adalah
bagian telinga bagian dalam, terdiri dari alat keseimbangan tubuh, yaitu 3 saluran setengah lingkaran, tingkap jorong, dan rumah siput atau koklea. Yang tadi gambarnya sudah kalian lihat. Apa sih fungsi 3 saluran setengah lingkaran? Fungsinya yaitu menjaga keseimbangan tubuh. Fungsi tingkap jorong apa? Yaitu meneruskan getaran ke rumah siput. Kemudian fungsi rumah siput sendiri apa? Fungsi rumah siput adalah mengubah getaran dan meneruskannya ke otak. Sekarang kita ke pelajarannya terakhir, yaitu IPS. Indonesia itu memiliki 34 provinsi. Di antaranya kita lihat di tabelnya ya, Nak ya. Oke, Buyun power besar. Ini sekaligus ada ibu kotanya. Nah, kalian dapat melihat 34 provinsi ini di peta. Kalian kenali, kalian berada di provinsi mana? Nah, nomor 1, Nangro Aceh Darussalam, ibu kotanya Banda Aceh. Sumatera Utara, ibu kotanya Medan. Sumatera Barat, ibu kotanya Padang. Riau, ibu kotanya Pekanbaru. Kalau bisa, ini dihafalkan ya, Nak ya. Kemudian, provinsi di Indonesia yang terletak di bagian barat itu adalah Nangro Aceh Darussalam. Tapi provinsi yang paling timur berada di mana? Ayo. Ya, terletak di Papua. Ibu kotanya adalah Jayapura. Demikian penjelasan dari Bu Yuyun ya, Nak ya. Penjelasan dari kami, Bu Yuyun dan Bu Fitria, yang sudah membuat rangkuman. Semoga bermanfaat untuk kalian. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.